Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winata Ningrum. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya, yaitu pertumbuhan anak pada masa pra-remaja. Baik, yang pertama, pertumbuhan merupakan suatu proses yang terjadi pada setiap makhluk hidup, seperti manusia yang nantinya akan terus tumbuh dan berkembang. Nah, pertumbuhan dan perkembangan ini memiliki dua arti yang berbeda. Pertama, pertumbuhan. Pertumbuhan adalah yang berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah ukuran atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu yang bisa diukur dengan ukuran berat, ukuran panjang. Atau mungkin lebih mudah dipahaminya, yaitu pertumbuhan seperti contohnya perubahan fisik yang terjadi pada setiap individu, seperti itu. Kemudian, apa sih arti perkembangan? Perkembangan itu adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur. Nah, biasanya contoh dari perkembangan itu termasuk perkembangan emosi, perkembangan intelektual. Jadi, termasuk dalam perkembangan mental atau psikis seperti itu adalah contoh dari proses perkembangan. Nah, kemudian melalui pertumbuhan, manusia akan terus belajar hal baru. Kemudian nantinya akan dibentuk tahapan perilaku dan karakter. Dalam prosesnya, setiap manusia pasti akan melewati beberapa fase dalam kehidupannya. Mungkin yang pertama ketika kita masih di dalam perut, kemudian kita lahir menjadi seorang bayi, kemudian kita tumbuh menjadi anak-anak, kemudian tumbuh lagi menjadi remaja, kemudian dewasa, bahkan sampai dengan lanjut usia. Seperti itu. Nah, pada pembahasan kali ini yang akan kita bahas yaitu pada proses fase remaja. Apa sih pengertian dari remaja? Nah, masa remaja itu adalah salah satu fase pertumbuhan. Nah, kata remaja ini tuh berasal dari kata adolescer Latin yang berarti tumbuh ke arah kematangan. Nah, istilah kematangan itu maksudnya meliputi kematangan prolog. Remaja adalah suatu periode transisi dari masa anak-anak menjadi dewasa awal dan mencapai kematangan mental, emosional secara fisik, sosial fisik, maaf. Namun berbeda pendapat dengan Sandrock, yaitu mengungkapkan bahwa remaja adalah masa transisi baik secara transisi fisik, transisi secara intelektual, serta transisi peran sosial. Seperti itu. Jadi bisa dipahami kalau masa pra-remaja ini tuh merupakan fase perkembangan di mana anak-anak mulai memasuki fase remaja atau bisa dibilang fase dewasa awal seperti itu. Biasanya itu berlangsung usia 11 sampai dengan 14 tahun. Nah, dalam fase remaja ini juga dibedakan atau dibagi menjadi beberapa klasifikasi, yaitu yang pertama remaja awal, yang kedua remaja madya, dan yang ketiga remaja akhir. Remaja awal ini tuh mereka masih terheran-heran terhadap perubahan yang terjadi pada dirinya sendiri. Jadi mereka tuh masih menanyakan terhadap apa yang terjadi pada dirinya sendiri seperti itu. Mungkin bisa dibilang mereka tuh masih belum beradaptasi. Dalam fase ini tuh mereka tuh sudah mulai ada kepekaan ego. Kepekaan ego mereka tuh sudah mulai muncul. Tapi biasanya dalam fase masa remaja awal ini tuh benar-benar di mana remaja itu sulit untuk dimengerti oleh orang dewasa. Jadi pada intinya mereka itu masih masa canggung pada dirinya sendiri terhadap perubahan yang terjadi pada dirinya sendiri, entah itu perubahan fisik maupun perubahan psikis seperti itu. Kemudian yang kedua adalah remaja madya atau remaja pertengahan. Nah, ini tuh biasanya umur 15 sampai dengan 17 tahun. Pada tahap ini tuh remaja mulai beradaptasi atau mulai nyaman terhadap dirinya sendiri karena mereka sudah mulai bisa menerima perubahan yang terjadi pada tubuh mereka seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu remaja akhir atau remaja akhir ini tuh usia sekitar 18 sampai dengan 21 tahun. Nah, pada tahap ini tuh remaja sudah mulai menunjukkan sikap dewasa awal seperti itu. Mereka sudah bisa mulai mengatasi ego mereka, kemudian mereka sudah mulai membentengi diri mereka dengan orang lain atau memberi space kepada orang lain seperti itu. Mungkin atau bisa dibilang sebagai introvert atau lebih ke private self seperti itu. Kemudian setelah kita membahas klasifikasi remaja, kita akan membahas perkembangan apa saja sih yang terjadi pada remaja. Nah, yang terjadi pada remaja nantinya itu yaitu ada perkembangan
perkembangan fisik, perkembangan motorik, perkembangan sosial, perkembangan emosi, perkembangan kognitif, perkembangan moral, dan perkembangan spiritual. Nah, ini akan dijelaskan satu persatu ya. Yang pertama yaitu perkembangan fisik. Nah, perkembangan fisik itu mungkin semua orang sudah umum ya terjadi. Contohnya kan mungkin pubertas seperti itu. Kalau untuk perkembangan motorik, ini tuh penguasaan koordinasi tubuh itu sudah mulai bisa dikoordinasi oleh otak seperti itu. Yang perkembangan sosial yaitu para remaja sudah mulai berpikir tentang orang di sekitarnya seperti itu. Mereka sudah bisa mengekspresikan emosinya dalam tingkah laku mereka seperti itu. Mereka juga sudah bisa mulai belajar bersosialisasi, walaupun terkadang mereka tuh merasa canggung atau malu seperti itu. Tapi mungkin kan dalam fase remaja ini tuh mereka juga harus bisa mulai bersosialisasi dengan orang lain atau orang di sekitarnya seperti itu. Kemudian yaitu perkembangan emosi. Nah, perkembangan emosi kan sudah banyak ya yang bilang kalau misalkan remaja itu identik dengan seorang atau orang yang masih labil. Nah, itu benar banget. Jadi, perubahan emosi mereka tuh masih berubah-ubah. Maka dari itu ya benar kita sebut yaitu masih labil mereka seperti itu. Kemudian perkembangan kognitif. Nah, perkembangan kognitif ini tuh perkembangan yang terjadi atau perubahan pada pola pikir mereka seperti itu. Jadi mereka sudah mulai berpikiran yang kritis atau yang matang seperti itu, walaupun pemikiran mereka tuh masih belum terlalu kritis banget gitu. Jadi mereka tuh sudah mulai belajar dalam pola pikirnya seperti itu. Kemudian yaitu perkembangan moral. Nah, perkembangan moral ini tuh menjelang usia remaja, perkembangan moral mereka sudah berkembang moralnya seperti itu. Jadi moral mereka merupakan hasil pengalaman dari orang lain, kemudian nilai-nilainya itu mempengaruhi tingkah lakunya seperti itu. Kemudian yang perkembangan spiritual. Nah, kalau perkembangan spiritual itu sesungguhnya memberikan arti kehidupan remaja tentang kepercayaan mengenai adanya kekuatan non-fisik. Mungkin contohnya yaitu adanya kepercayaan kepada Tuhan. Jadi, adanya kepercayaan tersebut membuat mereka mempunyai kesadaran bahwa oh saya ini mempunyai Tuhan, jadi saya harus melakukan apa yang diharuskan seperti itu. Mungkin misalnya salah satu contohnya yaitu beribadah. Nah, seperti itu. Jadi mereka tuh sudah mulai ada kesadaran dalam diri mereka sendiri seperti itu. Kemudian kita akan menyebutkan ciri-ciri remaja tersebut. Nah, yang pertama, masa remaja sebagai periode peralihan. Ya, ini benar sebagai periode peralihan karena yang tadi sudah saya jelaskan bahwa masa remaja adalah peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa awal atau masa remaja seperti itu. Kemudian yang kedua, ciri-ciri remaja adalah masa remaja sebagai periode perubahan. Nah, maksud dari periode perubahan itu kan mereka sebelumnya adalah masa kanak-kanak, di mana masa kanak-kanak itu pemikiran, tingkah laku itu benar-benar ya seperti anak-anak. Kemudian mereka harus mulai berubah ketika remaja. Mereka harus berubah menjadi orang remaja yang mungkin sudah bisa mandiri, walau mandiri itu dalam artian ya bukan mandiri tinggal sendiri atau bagaimana. Jadi perubahan itu sudah mulai ada seperti itu. Mungkin ketika kita anak-anak, kita biasanya kalau minta sesuatu pasti menangis seperti itu. Kalau remaja kan juga masa iya kan kita akan menangis kalau misalkan kita minta sesuatu nggak dituruti seperti itu. Yang ketiga yaitu masa remaja sebagai usia yang bermasalah. Nah, ini karena tadi yang sudah saya jelaskan, karena remaja itu identik dengan labil. Jadi labil itu tadi itu membawa beberapa permasalahan seperti itu. Biasanya kalau kita membawa emosi, kemudian kita bertengkar sama teman satu kelas, nah itu pasti nanti endingnya berkelahi gitu. Jadi ya mungkin memperbanyak masalah begitu karena egois mereka atau karena ego mereka yang masih labil begitu. Yang keempat yaitu masa remaja sebagai masa pencari identitas. Nah, ketika masa remaja mencari identitas ini, hendaknya sebagai orang tua, sebagai orang dewasa itu dapat menuntunnya untuk mencari identitas remaja ini. Karena apa? Dalam pencarian identitas ini remaja itu benar-benar butuh arahan, benar-benar butuh nasihat.
Seperti itu. Jadi nanti takutnya remaja itu bisa tersesat kepada jalan yang nggak baik. Jadi saat mereka mencari identitas, lebih baiknya orang tua atau orang dewasa di sekitarnya itu memberikan arahan yang baik dan benar. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa pendapat dari Abu Ahmadi dan Munawar, yaitu tanda pada remaja. Yang pertama yaitu dalam penemuannya biasanya anak cenderung bersikap introvert atau tertutup. Ya, ini benar, penuh kecanggungan dan senang termenung. Yang kedua yaitu dalam kegiatan mencari pedoman hidup cenderung bersikap menerima norma-norma susila dan agama serta timbul perasaan merindu puja. Yang ketiga yaitu pada kegiatan memasukkan diri pada masyarakat, mereka mulai bersikap mengenal macam-macam corak kehidupan meski belum sempurna membedakan dan menyeleksinya. Nah, ini juga ada pendapat senada dengan pendapat Harlock. William Gay mengemukakan fase remaja ini mempunyai beberapa tugas. Nah, yang A yaitu menerima fisiknya sendiri berikut keragaman kualitasnya. Yang B mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur-figur yang punya otoritas. Yang C mengembangkan keterampilan berkomunikasi intrapersonal dan belajar bergaul dengan teman sebaya atau orang lain, baik secara individual maupun kelompok. Yang D yaitu menemukan manusia model yang dijadikan identitasnya. Yang E yaitu menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuan sendiri. Yang F yaitu memperkuat self-control atau kemampuan mengendalikan diri atas skala nilai, prinsip-prinsip atau falsafah hidup. Yang G mampu meninggalkan reaksi dan penyesuaian diri dari sikap perilaku kekanak-kanakan. Nah, dari pendapat di atas itu dapat disimpulkan bahwasanya fase remaja itu memang harus diperhatikan secara khusus. Karena apa? Karena dalam fase ini tuh setiap individu tuh mulai belajar hal baru. Belajar bagaimana dia tidak lagi bersikap layaknya anak-anak seperti itu. Dalam perkembangannya juga, remaja itu dihadapkan banyak hal baru juga. Bahkan kadang hal baru itu nyaris membuat mereka terkejut karena perubahan diri dalam diri mereka seperti itu. Entah itu perubahan fisik atau psikis. Jadi remaja itu memang membutuhkan 3 unsur, yaitu orang tua, orang dewasa, bahkan guru di sekitarnya untuk mendapatkan masukan juga arahan. Ini adalah beberapa peran orang tua, yaitu sebagai pendorong, sebagai panutan, sebagai pengawas, sebagai penasehat, dan sebagai teman. Jadi pada intinya dalam pertumbuhan remaja tidak hanya orang tua ya yang berperan andil dalam pertumbuhannya. Orang dewasa di sekitar, pendidik atau guru mereka di sekolah itu juga ikut berperan seperti itu. Nah, ini ada satu masalah atau mungkin salah satu contoh masalah ya. Perbedaan persepsi antara orang tua dan anak yang mungkin ini tuh sangat berpengaruh kepada diri anak tersebut. Nah, ketika orang tua mempunyai pikiran atau mempunyai keinginan bahwa anak saya itu harus bisa nurut semua perkataan saya seperti itu. Jadi orang tua tuh mungkin lebih bisa dibilang lebih tegas kepada anaknya, karena mungkin memang benar fase remaja itu adalah fase yang membahayakan seperti itu, masih rawan karena kan ini masih awal, mereka juga masih belajar. Jadi orang tua tuh ya memang wajar orang tua memberi batasan, memberi aturan yang tegas kepada anak mereka. Tapi ketika anak memasuki usia remaja, mereka juga pasti beranggapan bahwa saya itu sudah besar, saya itu sudah remaja, saya juga bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar menurut saya seperti itu. Jadi sudut pandang antara orang tua dan anak itu mempunyai sudut pandang yang berbeda seperti itu. Nah, karena sudut pandang yang berbeda ini kemudian jadilah bentrok seperti itu. Maka karena keinginan orang tua tidak bisa dituruti oleh anak, anak ini akan membangkang seperti itu. Anak ini akan mencari jati diri mereka itu dengan orang lain atau lepas dari pantauan orang tua seperti itu. Karena apa? Karena orang tua mereka tuh terlalu membatasi, terlalu mengatur mereka seperti itu. Memang mungkin tujuannya tuh orang tua tuh benar, tapi hendaknya sebagai orang tua juga kita melihat sudut pandang dari anak tersebut atau dari remaja tersebut seperti itu. Jadi karena perbedaan persepsi juga ini banyak terjadi remaja yang mungkin salah pergaulan seperti itu. Karena mereka juga
terpaksa. Ketika di rumah mereka dituntut untuk menjadi ini, menjadi itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, seperti itu. Jadi mereka tuh merasa tertekan, kemudian mereka mencari identitas dirinya sendiri itu di luar, seperti itu. Nah, biasanya problem yang terjadi selain antara orang tua dan remaja itu mungkin dari teman ya. Biasanya kan setiap sekolah itu pasti ada suatu grup, bisa dibilang geng. Itu dalam geng tersebut atau grup tersebut pasti membawa pengaruh besar dalam diri remaja tersebut. Jadi misalkan satu grup itu yang merokok, pasti lama-kelamaan nantinya yang lainnya juga pasti akan ikut merokok seperti itu. Karena apa? Karena remaja itu biasanya butuh teman, butuh untuk bersosialisasi. Jadi mereka tuh kalau misalkan punya geng, mereka nggak mengikuti mengikuti tren seperti itu, kadang mereka bisa jadi dikucilkan seperti itu. Jadi mereka mau nggak mau mengikuti keinginan grup tersebut, atau bisa dibilang mereka tuh membutuhkan pengakuan seperti itu. Jadi untuk orang tua, mungkin remaja itu diberikan arahan atau sesuatu nasihat dari kecil seperti itu. Jadi ketika kita remaja atau ketika anak sudah mulai masa remaja, mereka itu tidak salah arah seperti itu. Mungkin kita bisa sebagai orang tua itu bisa memberikan contoh, memberikan nasihat mana yang benar, mana yang salah seperti itu. Jadi ini tuh yang terpenting dalam pertumbuhan dan berkembang remaja itu adalah komunikasi ya. Karena kalau misalkan orang tua kita tidak atau lebih ke membiarkan kita, entah itu apa yang kita lakukan itu terserah. Jadi anak itu nantinya akan salah arah seperti itu. Pertumbuhannya itu jadinya malah nanti nggak baik seperti itu. Jadi ketiga unsur tadi itu sangat penting, yaitu antara orang tua, guru, dan orang dewasa atau masyarakat di sekitarnya. Yaitu seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.